Apa sih yang membuat seseorang bisa disebut sebagai pelaku budaya? Mereka harus konsisten untuk terus mengawal itu. Jangan sampai tiba-tiba gara-gara pandemi virus dia berhenti berkarya. Karya-karya ini lahir, pada akhirnya negara harus melindungi ini. Tidak ada satupun negara di dunia yang sekaya Indonesia untuk seni budaya. Ya. Penghargaan ini sebetulnya bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk spirit para jurnalis yang lain untuk mereka berkarya. Halo sahabat budaya, apa kabarnya nih? Semoga kita sehat selalu ya. Nah tentunya kembali lagi bersama saya Rahel Solisa di podcast Anugerah Kebudayaan Indonesia. Nah saat ini tentunya kita akan berbincang dengan seorang pengamat musik, jurnalis, dan juga juri Anugerah Kebudayaan Indonesia di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Yaitu ada Mas Benz Leo. Apa kabar, Halo. Rahel? Salam sehat. Salam sehat, luar biasa sekali. Saya sudah tes swab. Udah juga ya? Sama. Kita di sini juga sudah melakukan protokol kesehatan. Tentunya kita sudah tes swab antigen semua demi kenyamanan kita bersama. Nah, tentunya Mas Benz Leo ini merupakan seorang penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2013. Ya, betul. Nah, Mas Benz boleh diceritain ini pengalamannya tentang tahun 2013 mungkin menang di kategori apa dan karyanya seperti apa? Ya, saat itu sebetulnya lebih mengarah pada yang sekarang disebut pelopor pembaru. Waktu itu adalah kaitannya dengan boleh kritik musik, boleh yang melahirkan karya-karya gitu ya. Jadi bisa musisi, bisa pemain teater, bisa budayawan yang lain, tapi yang pasti itu adalah perorangan waktu itu. Dan yang paling menarik adalah saya adalah satu-satunya dari dunia musik sebagai jurnalis musik yang menerima anugerah kebudayaan itu. Dan salah satu pengusulnya setahu saya adalah Mas Franky Ratin sebagai juri waktu itu. Kebetulan Franky adalah etnomusikolog yang dia sering mengamati tentang industri musik tidak sekedar Indonesia tapi juga dunia, dan saya menulis di ranah itu dan diusulkan. 2013 saya dapat bareng sama waktu itu sudah almarhum Kang Hari Rusli, dan satu lagi adalah Sabto Raharjo. Ada dua musisi waktu itu yang mendapatkan anugerah. Mereka dua-duanya sudah meninggal pada saat itu. Dan 2013 itu menjadi menarik sekali karena pada saat itu kami diberikan anugerah itu dalam bentuk yang indah sekali karena ada pagelarannya segala macam, dan itu musik tradisi yang ditampilkan di atas panggung. Oke, jadi sebagai salah satu jurnalis musik yang menerima penghargaan ya, salah satunya luar biasa sekali tentunya. Nah, berarti kita lanjut nih, udah tahu bahwa Mas Benz Leo merupakan penerima penghargaan tahun 2013. Kita lanjut. Nah, menurut Mas Benz Leo ini apa sih yang membuat seseorang bisa disebut sebagai pelaku budaya? Yang pasti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, maka pada akhirnya semua orang yang memiliki kompetensi, kemudian konsistensi berkarya, kemudian mereka yang juga menemukan karya-karya baru di ranah kebudayaan, ranah seni, bahkan di dunia arsitektur itu bisa juga diberikan apresiasi untuk mendapatkan penghargaan. Di luar itu ada kategori yang lain, itu misalnya ada yang komunitas misalnya, terus kemudian ada juga maestro, seorang tokoh yang menemukan sesuatu yang sekarang sudah mulai langka karena tidak atau jarang penerusnya. Kemudian ada beberapa penghargaan yang lain. Kalau tahun ini setahu saya sekitar 7 atau 8 kategori untuk itu. Dan ini menjadi menarik karena negara hadir untuk seni budaya, karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu memang mengamanatkan agar orang menjaga, kemudian mengamankan ini, membuat satu potensi agar itu bisa diamalkan dan juga kita pakai untuk kebanggaan Indonesia. Karena begitu karya-karya ini lahir,
pada akhirnya negara harus melindungi ini. Ya. Seringkali ada kesenian Indonesia tiba-tiba ada di negara tetangga diakui oleh mereka, dan ini yang paling bahaya. Karena itulah pada saat anugerah kebudayaan itu diberikan, pada akhirnya orang sadar bahwa negara harus hadir untuk melindungi ini, karena karya-karya ini adalah karya besar dari kita semua. Ya, benar sekali. Nah, tentunya sebagai pelaku budaya ini, faktor apa saja sih yang mencerminkan dedikasi seorang pelaku budaya itu sendiri? Saya kira tadi yang kita sebut tentang konsistensi. Mereka harus konsisten untuk terus mengawal itu. Jangan sampai tiba-tiba budayawan itu terus gara-gara pandemi virus dia berhenti berkarya. Sebenarnya itu nggak boleh. Ya. Harusnya mereka tetap menemukan sesuatu yang baru. Contohnya nanti kalau nggak salah hari ini ada juga Mas Erwin Gutawa ya akan tampil di sini. Mas Erwin ini bisa berkarya dari rumah masing-masing. Pemain orkestranya itu ada 50 orang, 50 musisi dari rumah masing-masing, tapi orkestra itu tatkala sudah tampil secara online itu seperti halnya orang bermain di satu venue ya, langsung live seperti itu. Ini adalah penemuan yang terjadi di tengah pandemi virus yang tidak pernah terbayangkan dulunya kayak gini gitu. Dulunya kalau mereka tidak masuk dalam satu area yang sama, tidak interaksi antar mereka, main aja susah gitu. Tapi itu ditemukan oleh para seniman itu untuk melahirkan karya itu dari studio atau dari rumah masing-masing, dan karya-karya itu sudah diaplikasikan, sudah diunggah dalam bentuk yang luar biasa dari YouTube. Dan jangan lupa di tengah pandemi virus ini karya-karya itu justru ditonton oleh seluruh dunia. Ya. Yang tadinya kita nggak pernah menyaksikan bagaimana karya itu hanya kita saksikan di secara Indonesia ya. Tapi secara langsung dan jumlah penontonnya terbatas, tapi sekarang ini seluruh dunia mengapresiasi, oh ya ini musik Indonesia berarti. Karena ada media sosial juga. Betul, ya. Jadi bisa sampai keluar negeri pun bisa. Ya, dan podcast kita ini juga ditonton itu nanti di Belanda di Betul. Nah, menurut Mas Benz ini bagaimana sih hal ini berpengaruh kepada budaya Indonesia? Saya kira tidak ada satupun negara di dunia yang sekaya Indonesia untuk seni budaya. Ya, dan ada 700 suku bangsa di Indonesia dan mereka itu masing-masing memiliki satu tradisi untuk mengembangkan kebudayaan hasil penemuan mereka, sehingga kadang-kadang kalau suatu saat kita masuk ke Jawa Barat, tiba-tiba kita bisa menonton angklung Saung Ujo ya, Saung Ujo. Terus kemudian tapi juga begitu kita bergeser ke Cirebon, Saung Ujo kan ada di Bandung, ke Cirebon kita ketemu tarling gitu. Terus kemudian ketemu lagi kesenian yang lain. Begitu juga di Jawa Timur. Itu ada beberapa yang cukup menarik adalah di Banyuwangi misalnya. Ada satu kesenian yang sampai saat ini paduan antara Jawa sama Bali, karena dekat sekali dengan penyeberangan di Bali, sehingga itu menjadi satu karakter dari kesenian di Banyuwangi. Ini cerita yang seperti ini tidak pernah terjadi kalau kita tidak hidup di Indonesia. Indonesia kaya sekali untuk itu. Karena itulah apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan sekarang pakai belakangnya apa tuh? Teknologi Ristek ya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa karena negara hadir untuk menjaga kebudayaan kita agar tidak terlindungi dari diakui oleh orang lain. Oke, nah ngomong-ngomong tentang budaya, apa saja yang membuat sebenarnya si karya seni itu menjadi populer? Kalau misal kita baru, bisa nggak sih jadi populer? Gitu? Sama pertanyaan ini sama juga dengan mempertanyakan seseorang itu tadinya bukan siapa-siapa, tapi suatu saat dia menjadi populer sekali. Contohnya misalnya kayak katakanlah kalau yang band yang ada di ranah rock misalnya, Slank. Dulunya pada saat Slank berdiri itu orang tidak pernah kenal ini band apa sih, kebanyakan niru Rolling Stones misalnya. Tapi suatu saat dia menemukan formulanya sendiri, pada akhirnya musiknya Slank itu menjadi paduan, ada unsur bluesnya, kemudian ada unsur tradisi. Bahkan Slank pernah
berkolaborasi dengan Bank Roma Irama dalam satu panggung, dan hal macam inilah yang menjadi menarik sekali karena mereka ini berkarya tidak statis. Jadi tadinya bukan siapa-siapa, akhirnya menjadi sangat populer. Karena itulah di tengah era sekarang ini sebetulnya saya pikir semua seniman harusnya melek teknologi, berinovasi melalui misalnya ada podcast, ada Instagram, mereka punya YouTube. Sekarang kan hampir nggak pernah ada artis-artis yang populer itu nggak punya YouTube, nggak ada. Ya, mereka ketinggalan kalau nggak punya semuanya YouTube. Punya. Semuanya sekarang punya. Itu. Oke, nah apakah peran anugerah kebudayaan Indonesia ini dapat meningkatkan semangat pelaku budaya di seluruh Indonesia, dan bagaimana pengaruhnya kepada yang pemula juga nih? Pada saat pertama kali saya menerima anugerah kebudayaan tahun 2013, ada beberapa rekan wartawan yang mengatakan ini jurnalis dihargai gitu. Saya bilang pada saat itu yang saya katakan adalah penghargaan ini sebetulnya bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk spirit para jurnalis yang lain untuk mereka berkarya. Pada akhirnya tahun-tahun berikutnya yang mendapatkan wartawan yang mendapatkan anugerah kebudayaan itu dari film, bukan dari musik. Kalau saya waktu itu dari musik. Nah, ini yang menunjukkan bahwa sebetulnya ini bisa menularkan yang lain gitu. Artinya mereka punya spirit karena negara memberikan apresiasi terhadap karya itu, pada akhirnya mereka bisa mengikuti itu. Begitu juga di teman-teman yang lain, misalnya kayak Riri Riza misalnya yang sutradara film itu juga mereka dia masih muda tapi bisa berkarya seperti itu. Pada akhirnya mereka banyak sekali sekarang yang para sinias atau para sutradara muda yang lahir awalnya melalui film-film pendek, mengikuti satu kompetisi indie yang sifatnya independen gitu ya. Pada akhirnya mereka diapresiasi dan dilihat oleh anugerah kebudayaan. Sekarang banyak sekali anugerah kebudayaan itu yang melihat komunitas anak-anak muda yang mereka bergerak di seni budaya itu. Nggak sekedar di ranah musik yang sulit, tapi ya juga yang dilakukan oleh musik-musik di industri. Misalnya di Jogja itu ada pemusik keroncong yang mereka memainkan keroncong itu dipadu dengan musik rock, namanya congrock misalnya. Congrock. Terus kemudian ada juga dipadu dengan gamelan di Jogja itu juga ada yang seperti itu. Kenapa Yogyakarta? Karena Jogja ini memang basisnya seni tradisi yang kemudian dipadu oleh yang kesenian barat. Misalnya kayak almarhum Djaduk Ferianto itu juga menggabungkan gamelan dengan musik diatonik barat. Mungkin kalau gamelan juga yang baru-baru ini yang anak muda yang terkenal juga lagunya Latih gitu. Ya, oke. With Genius. Ya, ini salah satu kelompok yang waktu itu memberikan inovasi yang luar biasa karena di tengah-tengah lagunya ada lirik dalam bahasa Jawa dan kemudian video klipnya ini sebetulnya lagu Virginius ini, lagu Latih ini kalau klip makernya nggak berkarya dengan bagus, sebenarnya nggak jadi apa-apa. Jadi ada paduan antara karya itu sendiri kemudian video klipnya yang bagus sekali dan itulah yang menyebabkan Latih itu menjadi sangat populer. Kebetulan tadi disinggung itu karena ini adalah semacam lokomotif agar anak-anak muda berkreasi dan itu mendunia. Kan sempat ada di Amerika masuk dia. Iya. Luar biasa sekali. Tentunya di tengah-tengah ada gamelannya pun, ada tarian, ada video klip tarian budaya Indonesia juga. Iya, saya sempat tanya pada rekan-rekan dari Latih ini sudah dibikin di cover berapa kali untuk make up-nya Sarah Fajira itu. Ternyata itu sudah ribuan sekali, mereka nggak pernah menghitung karena di make up berubah-berubah gitu ya. Itu kan luar biasa nih karya itu. Sampai ada challenge-nya juga untuk make up Latih itu. Iya, betul. Sampai luar biasa sekali, banyak banget yang ikut karena dan pakai lagunya mereka juga kan.
Nggak ikut waktu itu, nggak sempat ikut. Belum. Saya hanya nontonin saja nih. Wah, ini keren-keren banget nih Iya. pelaku budaya Indonesia. Nah, menurut Mas Benz Leo nih, bagaimana semangat pelaku budaya? Tentunya kan sekarang pandemi COVID nih. Ya. Selama pandemi COVID ini berlangsung, semangat budaya pelaku budaya itu sendiri. Iya, kebetulan tadi sudah disinggung sedikit bahwa kreativitas harus terjadi. Beberapa saat yang lalu, saya kebetulan punya konten juga di Instagram namanya bensleo52, dan di sini saya mewawancarai salah satu saksofonis dan pemain flute senior namanya Yuyun. Yuyun ini sudah mendunia hanya dari saksofon sama flute-nya ini, lewat interaksinya melalui sosial media juga, bikin webinar, bikin pakai Zoom meeting segala macam. Yang paling menarik adalah ternyata beberapa hal yang berkaitan dengan permainan itu bisa ditonton seluruh dunia tadi ya, kegiatan-kegiatan itu, dan pada akhirnya orang mengapresiasi ini sebagai sesuatu yang baru. Mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya pandemi virus itu seperti halnya Yuyun yang tadinya dia harus kalau main itu harus ditangani oleh sound engineer. Sekarang dia sudah bisa menangani sendiri karena nggak ada sound engineer, nggak ada sekitar dia karena pandemi virus itu. Nah, dengan begitu sebetulnya kreativitas itu harus dibentuk atas kesadaran kita harus menguasai teknologi baru itu. Nah, berarti selama pandemi ini apakah berpengaruh nggak sih ke pertunjukan? Misalnya kayak seni tari, karena pandemi kan mereka nggak tampil gitu. Nah, apakah sekarang sudah ada inovasi-inovasi cara mereka untuk bisa tetap tampil di tarian ataupun musik? Di zaman Bupati Banyuwangi masih dipegang Pak siapa ya sebelum ini ya, saya agak lupa tadi disebutkan sempat. Iya, Aswar Anas ya waktu itu. Nah, Pak Bupati itu kebetulan Bupati ini seniman juga. Jadi pada akhirnya untuk tidak menyebabkan orang itu penonton Parno terus kemudian juga pemainnya Parno, maka seni tari itu dimainkan dengan protokol kesehatan. Waktu itu pakai face shield karena kalau pakai masker kan nggak kelihatan ekspresinya dia. Nah, pakai face shield dan itu dipanggungkan, kemudian divideokan seperti kita ini. Jadi secara audiovisual dikirimkan. Ternyata itu diapresiasi sebagai bentuk pertunjukan baru karena koreografinya menjadi baru. Face shield itu menjadi satu bagian dari kostum mereka, bagian dari itu. Ide itu yang bagus. Dan itu biasanya terjadi pada komunitas-komunitas yang didukung oleh Pemdanya itu. Kalau Pemdanya itu adalah seniman juga, atau kalau itu music lovers misalnya, atau penari, pencinta tari segala macam, pasti itu akan jadi. Dan itu dibuktikan oleh Banyuwangi, dibuktikan oleh Bali, Pemda Bali. Terus di daerah-daerah lain, Papua luar biasa sebetulnya. Di Papua itu kesenian tari mereka tidak berhenti hanya pada satu pola biasa aja, tapi juga ada beberapa yang baru yang mereka lakukan, tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara mereka sendiri. Dan itu saya kebetulan akhir Februari sama awal Maret kemarin ada di 5 kota di Papua Barat. Itu antara Manokwari, kemudian bahkan sampai ke Raja Ampat. Pernah Raja Ampat nggak? Harus ke sana. Doakan secepatnya. Iya, itu ketemu satu komunitas anak muda penari-penari itu di daerah Kaimana. Kaimana itu adalah destinasi wisata yang terkenal di Papua Barat. Tatkala saya ketemu sama mereka, saya tanya apa aktivitasnya. Ternyata mereka bermusik dan menari. Akhirnya melalui Instagram saya, kami mewawancarai tokoh ini dan anak-anak muda ini, dan mereka menari dengan cara mereka sendiri. Ternyata itu berbeda dengan yang biasa ditarikan oleh para seniman dari Papua Barat, dan itu ada di Kaimana. Tempatnya itu lokasinya di dekat pantai, di daerah pantai itu, yang waktu itu kalau nggak salah 3 tahun sebelumnya diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi sebagai destinasi wisata premium di
Papua Barat. Perbedaannya apa itu Pak kira-kira dengan yang sebelum-sebelumnya? Anak-anak muda ini nge-rap mereka. Oh. Jadi sambil nari, kemudian mereka ada rappernya. Jadi ada unsur nyanyinya, tapi ada rapnya, itu adalah pesan mereka melalui musik. Yang unik adalah campuran antara bahasa Papua itu sendiri dengan bahasa Indonesia, karena menurut mereka orang harus diajarkan juga untuk menerima bahasa Papua. Jadi bahasa Indonesia ada terjemahan dari bahasa Papua dengan unsur rap itu. Oke, Itu luar biasa sekali ternyata, keren Nah, itu uniknya sebetulnya di daerah-daerah. Ternyata selama ini juga orang-orang pada berinovasi juga tentunya. Ya, tentu saja hal macam ini tidak bisa tercover secara luas kalau mereka tidak menguasai teknologi. Misalnya dia tidak punya YouTube misalnya. Saya sempat tanya sama mereka, kalian sudah membuka itu? Belum, karena mereka tidak punya fasilitas yang memenuhi standar itu. Terutama di daerah itu adalah jaringan internet. Itu kendala sekali yang mereka hadapi itu. Sebetulnya anak-anak muda itu banyak sekali yang di daerah-daerah terpencil yang mereka punya inovasi yang tinggi sekali untuk seni budayanya, tapi sayangnya jaringan internet belum ada sampai ke pelosok gitu. Perlu didukung berarti lewat teknologi ya Pak ya? Betul. Mas Ben Sleo, salah saya sebutnya. Sekian perbincangan kita bersama Mas Ben Sleo. Tentunya untuk Anda semua yang mau tahu info lebih lanjut lagi mengenai Anugerah Kebudayaan Indonesia, bisa langsung mengunjungi website kami atau media sosial kami yaitu YouTube dan Instagram. Sampai bertemu di sesi selanjutnya, saya Rahel Solisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja yang bisa disebut maestro? Meskipun tidak produktif dalam berkarya, tapi ternyata dia menghasilkan sebuah karya yang diapresiasi dari seluruh dunia. Siapa dibentuk pengakuan dari pihak pemerintah terhadap seorang maestro? Bagaimana komunitas itu bisa melanjutkan regenerasi itu sehingga tidak mandek hanya di maestro ini. Alangkah celakanya kalau suatu saat nanti tiba-tiba itu punah, tidak ada penerusnya. Apakah gelar itu bisa dicabut atau tidak dari seorang maestro?